Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK Negeri Cipatujah. Senang sekali hari ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua dapat melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dengan kondisi yang sehat. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Sebelumnya, perkenalkan nama ibu adalah Nyai Hidayah. Ibu salah satu guru di SMK Negeri Cipatujah dan mengajar mata pelajaran PPKN. Sebelum kita memulai, Ibu himbau untuk semua siswa agar memperhatikan seluruh materi yang Ibu sampaikan. Karena materi ini penting untuk kelanjutan kegiatan pembelajaran ke depan. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan mulai materi hari ini yang berjudul Adaptasi Kebiasaan Baru dan Budaya Hidup Bersih dan Sehat. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang adaptasi kebiasaan baru di sekolah. Kita bahas dari latar belakangnya dulu. Kenapa sih harus ada adaptasi kebiasaan baru? Ada apa dengan kebiasaan lama? Jadi, hal ini bermula dari kurang lebih 1,5 tahun yang lalu, di mana virus corona menyerang. Selama waktu berjalan sampai sekarang, kita selalu merasakan dinamika dampak dari serangan virus corona ini. Dari mulai lockdown, mudik dilarang, orang sakit, korban berjatuhan. Nah, dari kondisi yang sedang genting, sampai menurun, sampai naik lagi. Semua usaha sudah kita lakukan, hingga masyarakat lelah dan hampir putus asa. Tapi, nyatanya pandemi sampai hari ini belum juga berakhir. Nah, di sisi corona yang belum berakhir, aspek hidup itu harus tetap dipenuhi. Dan yang paling berdampak adalah aspek ekonomi dan pendidikan. Di satu sisi, masyarakat harus diam di rumah, tapi di satu sisi mereka tidak bisa makan kalau tidak bekerja. Orang harus tetap dagang, sopir harus tetap narik, sawah harus tetap dicangkul, industri-industri harus tetap berjalan, dan yang tidak kalah penting adalah anak-anak harus tetap sekolah. Nah, berdasarkan hal inilah kita harus mulai berdamai dengan virus corona, harus menyesuaikan diri, hidup berdampingan dengan virus corona. Tentunya dengan penuh informasi dan tetap waspada. Dari sinilah muncul adaptasi kebiasaan baru. Jadi, tujuan dari adaptasi kebiasaan baru adalah agar masyarakat tetap produktif dan aman dari COVID-19 di masa pandemi. Nah, sekarang seperti apa adaptasi kebiasaan baru di sekolah itu? Yang pertama, protokol kesehatan sebelum berangkat sekolah. 1. Pastikan kondisi badan sehat. Tidak ada gejala sakit. Tentunya sakit yang merupakan gejala seperti demam, batuk, flu, atau sakit yang memang tidak memungkinkan untuk kita hadir ke sekolah. Yang kedua, membawa bekal makan dan minum. Ini harus karena sekolah tidak memperbolehkan membuka kantin dan demi keamanan siswa itu sendiri. Alat makan dan minum harus bawa sendiri. Yang ketiga, membawa alat ibadah pribadi. Ini juga harus dilakukan agar kita tidak sembarangan menggunakan fasilitas umum atau alat orang lain. Keempat, gunakan transportasi pribadi. Apabila rumahnya dekat, lebih baik menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Jika harus dengan transportasi umum, maka
Terapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan jaga jarak. Setelah itu, protokol kesehatan saat memasuki lingkungan sekolah. 1. Selalu kenakan masker di lingkungan sekolah. 2. Jalani pemeriksaan suhu tubuh saat memasuki wilayah sekolah. Suhu di atas 38 derajat Celcius tidak diperkenankan masuk. 3. Cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang keempat, terapkan etika batuk atau bersin, yaitu menutup hidung dan mulut dengan tisu atau dengan lipatan siku. 5. Jaga jarak minimal 1-2 meter dengan orang lain, baik dengan guru ataupun dengan teman. 6. Hindari berjabat tangan meskipun dengan guru sekalipun. Kemudian, protokol kesehatan saat proses belajar mengajar. 1. Menggunakan masker saat pembelajaran di kelas. Ini sangat penting karena banyak siswa yang di luar kelas memakai masker, tapi di dalam kelas tidak mau dengan alasan engap. Nah, ini tidak boleh. Harus tetap menggunakan masker meskipun di dalam kelas. Kedua, siswa duduk di kelas atau lab atau bengkel berjarak minimal 1 meter. 3. Cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer setelah menggunakan alat-alat praktikum. 4. Hindari saling pinjam alat tulis. 5. Durasi kegiatan pembelajaran dibatasi. 6. Jumlah siswa saat pembelajaran dibatasi. 7. Kegiatan ekstrakurikuler ditiadakan untuk sementara. Selanjutnya, protokol kesehatan setelah selesai sekolah. 1. Gunakan masker, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, langsung pulang ke rumah, tidak mampir kemana-mana setelah selesai sekolah. Ini penting karena untuk menghindari kerumunan atau kontak dengan orang lain. 3. Sampai rumah langsung mandi. Nah, kurang lebih seperti itulah adaptasi kebiasaan baru di sekolah. Segala sesuatu pasti akan lebih mudah apabila dibiasakan. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu budaya hidup bersih dan sehat. Sebelumnya di sini ada ilustrasi. Kalian tahu gambar apa yang di sebelah kiri? Ya, betul. Ini adalah gambar helm. Ibu yakin kalian pasti tahu dengan sering menggunakan helm ketika sedang mengendarai sepeda motor. Untuk apa helm itu? Ya, betul. Helm adalah alat pelindung diri dari kecelakaan saat mengendarai sepeda motor. Tapi, apakah helm adalah alat keselamatan utama saat mengendarai sepeda motor? Sayangnya, kebanyakan orang berpikir seperti itu. Bahwa helm adalah alat pelindung diri yang utama dari kecelakaan. Sebenarnya, hal itu kurang tepat. Alat pelindung diri yang utama dari kecelakaan adalah hati-hati ketika membawa sepeda motor, waspada di jalan, tidak ugal-ugalan, dan tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas. Setelah itu, barulah helm sebagai alat pelindung diri yang terakhir. Helm ini ibu ilustrasikan sebagai protokol kesehatan. Maka, protokol kesehatan bukanlah alat pelindung diri utama dari virus dan penyakit, melainkan budaya hidup bersih dan sehat yang menjadi pencegah dini dari virus dan penyakit. Nah, semoga mindset ini bisa kalian pahami dan bisa kalian terapkan, tidak hanya protokol kesehatan, tetapi juga menerapkan hidup bersih dan sehat. Bagaimanakah budaya hidup bersih dan sehat itu? Nah, ada beberapa poin. Yang pertama, makan bergizi, yaitu mengkonsumsi makanan bergizi khususnya vitamin C dan vitamin E dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit.
Mengkonsumsi sumber zat gizi langsung dari makanan akan lebih baik dibandingkan didapat dari suplemen tambahan. 2. Olahraga teratur. Dengan olahraga teratur dapat menangkal masuknya virus pada tubuh, paling tidak 30 menit sehari. Olahraga tidak harus di luar rumah. Dalam kondisi pandemi, olahraga bisa dilakukan di dalam rumah. 3. Istirahat yang cukup. Tidur yang cukup dan berkualitas kurang lebih 7-8 jam dapat meningkatkan imunitas tubuh. Hindari begadang malam. 4. Menjaga kebersihan lingkungan. Nah, pada saat ini marak kegiatan desinfeksi, baik yang digerakkan oleh lembaga maupun inisiatif masyarakat. Fasilitas umum seperti terminal, bandara, sekolah, dan lainnya perlu disinfeksi secara rutin. Untuk rumah, cukup dengan mengepel lantai 2 kali sehari dan membersihkan peralatan yang sering disentuh dengan disinfektan, seperti gagang pintu, pegangan tangga, dan lain-lain. Kurang lebih begitulah budaya hidup bersih dan sehat. Nah, setelah mengetahui adaptasi kebiasaan baru dan budaya hidup bersih dan sehat, apa yang diharapkan? Ada 2 hal yang diharapkan. Yang pertama, kalian bisa menjadi model dalam menerapkan protokol kesehatan serta kebiasaan hidup bersih dan sehat untuk keluarga. Yang kedua, tidak mendiskriminasi orang lain yang terpapar virus COVID-19 atau yang sudah sembuh. Kalian tidak boleh mengucilkan orang-orang tersebut, karena apabila kalian melakukannya semata-mata pasti karena kalian takut. Ingat, menjadi pribadi yang memiliki pengetahuan tidak boleh takut, tapi harus waspada. Demikian materi yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.